Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertolabul ilmi di Masjid Muhajirin. Kita doakan selalu yang telah membangunnya agar Allah senantiasa menjaganya. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian di malam hari ini biasa kita masih mengkaji seputar Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkisahkan satu nabi yang menjadi nabi misterius. Siapa dia? Dialah Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Khidir ini menarik untuk dibicarakan sebab menjadi polemik para ulama. Apakah dia masih hidup sampai sekarang ataukah dia sudah mati? Bahkan ada cerita-cerita di masyarakat bahwa mereka pernah melihat Khidir katanya. Artinya bahwa ini harus didudukkan secara pandangan syar'i. Apakah memang dia masih hidup? Siapa Nabi Khidir ini? Bagaimana kisah perjalanannya? Dan diutus kemana beliau? Kemudian akhir hayatnya seperti apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari nasabnya dulu. Ada yang mengatakan bahwa Khidir alaihi salatu wassalam adalah ibnun Nabi Adam alaihi salam min sulbihi. Dia adalah putra langsung daripada Adam. Ada yang mengatakan dia adalah ibnu Qabil min Adam. Dia putra daripada Qabil dan Qabil putra Adam. Ada yang mengatakan dia adalah sibtun Nabi Harun. Dia adalah cucu daripada Nabi Harun dari jalur Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah putranya Fir'aun. Ini saya kan hanya menukilkan pendapat ulama. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah anak daripada anak-anak Persia. Bahkan ada juga yang mengatakan dia salah satu turunan dari kaum Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim. Wallahu a'lam mana yang benar satu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebut nasabnya, karena Quran sering saya ulang-ulang bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah, sehingga hanya mencuplik beberapa kisah untuk diambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan namanya adalah Khadrun atau disebut dengan Khidir. Ada yang mengatakan namanya Amir. Ada yang mengatakan namanya Balyan ibnu Malkan.
Tetapi kalau kita melihat pada hadis dalam Islam, maksudnya riwayat yang sahih dalam Islam, namanya adalah Khidir. Itulah yang kita kenal berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, innama sumiyal khidru atau khadiru li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtaz min khalfihi hadra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dikasih nama Khidir. Kenapa Khidir diberi nama Khidir? Karena kalau dia duduk di sebuah padang pasir gersang, kemudian setelah dia bangkit dari tempat duduk itu, tempat duduknya itu menghijau, tumbuh-tumbuhan, maka disebut Khidir dari kalimat hadra. Hadra itu artinya tumbuh-tumbuhan, makanya sayur dalam bahasa Arab itu hadrawat. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah ketika dia duduk di tempat gersang, bekas tempat duduknya itu tumbuh rumput, menghijau semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perselisihan ulama. Apakah Khidir ini seorang rasul? Apakah Khidir ini seorang nabi? Apakah Khidir ini seorang wali? Ataukah dia hanya rajul saleh, orang saleh saja? Atau dia malaikat? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Khidir itu bukan hanya seorang nabi, tapi juga rasul. Berdalil dengan nanti dalam surah Al-Kahfi yang kita akan bahas. Karena Khidir ini diberikan rahmat, karunia rahmat dan juga ilmu, menunjukkan bahwa rahmat dan ilmu itu tidak diberikan kecuali kepada seorang nabi dan rasul. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan Khidir itu nabi, tapi tidak sampai ke level rasul. Karena setiap rasul itu nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Nanti kita akan jelaskan. Ada juga yang mengatakan bahwa Khidir itu wali, dan ini banyak diyakini oleh orang-orang yang menisbatkan kepada sufi, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dan juga orang-orang Syiah. Mereka cenderung mengatakan Khidir itu bukan nabi tapi wali, tapi derajatnya lebih tinggi di atas nabi. Dalilnya apa? Karena Nabi Musa belajar kepada Khidir, menunjukkan Khidir lebih tinggi dibandingkan Musa, karena Musa belajar sama dia masalahnya. Sehingga mereka membuat kaedah bahwa Khidir itu wali, dan wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi gitu. Nanti kita akan bantah. Saya sebutkan pendapat-pendapat dulu. Kemudian yang keempat, Khidir itu malaikat yang menjelma dalam bentuk Bani Adam, dan juga ada yang mengatakan dia hanya orang biasa tapi soleh. Tapi sekali lagi pendapat yang kuat wallahu alam, Khidir itu seorang nabi, tapi tidak sampai ke rasul, tapi di atasnya wali, karena nabi itu di atasnya wali. Dalil bahwa Khidir ini seorang nabi, pertama mukjizat, tentu mukjizat yang tadi saya katakan, di antara mukjizatnya kalau Khidir itu duduk di sebuah tempat yang gersang, kemudian dia pergi menghijau itu tempat duduknya, dan itu mukjizat. Kemudian dalil yang kedua, nanti kalau kita berkisah setelah ini tentang bagaimana pelajaran Khidir yang ditampakkan kepada Nabi Musa, seperti melobangi kapal, membunuh anak kecil, membenarkan bangunan yang hampir roboh. Tidak mungkin Khidir ini melakukan itu pandai-pandai dia, kan begitu. Tentu ada wahyu. Seperti membunuh orang, membunuh tidak boleh,
Berarti ketika Khidir membunuh ini karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seorang nabi mendapatkan wahyu. Bagi orang yang mengatakan wali itu karamah, karena sering saya katakan bahwa keanehan di dunia ini ada berapa? Ada 5 atau 6 ya. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini diberikan kepada siapa? Para nabi. Yang kedua, karamah, diberikan kepada para wali. Yang ketiga, maunah, diberikan kepada orang biasa yang saleh. Kemudian yang keempat, sihir, diberikan kepada para dukun, para bomo paranormal. Dan yang terakhir, al-ihana. Ihana itu keanehan tapi untuk menghinakan. Seperti ketika Musailamah al-Kadzab didatangi orang yang buta sebelah, kemudian minta mata yang buta sebelah itu disembuhkan. Datang dia kepada Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu, karena yakin dia seorang nabi bisa menyembuhkan. Diludahi sama Musailamah, akhirnya dua-duanya buta. Bukannya sembuh, buta dua-duanya. Itu kan dalam rangka ihana, ya, merendahkan. Itulah 5 keanehan yang terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah Khidir masih hidup atau sudah mati, nanti pembahasannya di akhir. Kita akan masuk pada kisah Nabi Khidir yang saya kutip dari surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi satu hari Nabi Khidir ini dia pernah berceramah menjadi khatib di tengah-tengah Nabi Musa, afwan. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang menjadi khatib di tengah-tengah Bani Israel. Tiba-tiba kemudian adalah yang hadir di situ bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ada enggak manusia yang lebih alim dibandingkan engkau?" Tiba-tiba Musa mengatakan, "Tidak ada." Musa bukan sombong, tidak. Walaupun kenyataannya memang tidak ada orang alim di zaman itu melebihi Musa, kan begitu. Tapi Musa ini manusia, ada sisi sifat kemanusiaannya lupa. Harusnya dia mengatakan Allahu a'lam, artinya menasabkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengucapkan insyaallah tidak ada. Tapi dia mengatakan tidak ada orang alim melebihi diriku, katanya. Dari kalimat ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dari langit bahwa ada orang yang lebih alim, yang punya ilmu yang kau tak punya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk berangkat mencari orang yang dimaksud Allah. Maksudnya mencari Khidir alaihi salam. Lah dengan berangkatnya Musa mencari Khidir menunjukkan Musa tidak sombong. Sebab kalau sombong ngapain dia datang? Ketika kemudian dia mencari Khidir itu menunjukkan tawadhu'nya, bahwa dia ingin mencari juga ilmu. Tidak hanya mencukupkan ilmu yang dia miliki, dia pun ingin menambah. Dari sini kata para ulama, ada dalil tentang pensyariatan rihlah li talabul ilmi. Rihlah itu maksudnya melakukan safar, perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan itu kebiasaan para nabi, kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan para ulama. Lihat Imam Ahmad keliling dunia itu sampai 2 kali, sampai dikatakan tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad itu keliling dunia mencari ilmu sampai berhasil mengumpulkan musnad. Buku hadis tertebal itulah buku musnad Imam Ahmad. Entah berapa ribu hadis yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya itu. Imam Bukhari,
Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, seluruh para ulama mereka rihlah dari satu negara ke negara berikutnya. Bahkan sebelum mereka juga para sahabat, contoh saja umpamanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu tinggal di kota Madinah. Dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dari orang yang langsung mendengar kepada Nabi. Orang yang mendengar langsung kepada Nabi itu ada di Syam orangnya, namanya Abdullah ibn Unais. Dia ingin memastikan apakah betul Abdullah ibn Unais itu mendengar hadis yang ia dengar dari penduduk Madinah. Berangkat dia, perjalanan 1 bulan, pulang pergi 1 bulan, 2 bulan lah pulang pergi jadinya, hanya untuk memastikan satu hadis saja itu. Artinya bahwa rihlah para ulama itu luar biasa. Mereka harus mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Kita ini muhajirin itu kalau di Batam ini gak terlalu jauh, tapi sedikit yang datang kemari. Ya, nggak tahu kalau setelah ngaji diajak makan, nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa menunjukkan himmah thalabul ilmi di zaman sekarang ini kurang sekali. Entah kenapa, apa sibuk dengan dunia, sibuk dengan handphone, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa himmah, semangat thalabul ilmi di zaman dulu itu luar biasa, karena ilmu dan para penuntutnya dihargai. Tapi zaman sekarang sudah ilmu tidak dihargai, para penuntutnya tidak dihargai, ustadznya pun tidak dihargai. Makanya itu menjadi malas untuk belajar. Taib. Kemudian setelah itu Musa alaihi salatu wassalam mengajak pembantunya namanya Yusha ibn Nun. Dan begitu para nabi selalu bawa pembantu. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, siapa yang dibawa? Zaid ibn Harith, untuk membantu Nabi dalam berdakwah. Sebagaimana Rasul mengambil Zaid ibn Harith, maka Musa mengambil Yusha ibn Nun yang kelak akan menjadi penerusnya. Setelah Musa meninggal, Harun meninggal, Yusha inilah yang akan memimpin Bani Israel untuk mengambil alih Baitul Maqdis. Bahkan Musa juga tidak berhasil, karena dia keburu meninggal di Ardut Tih, di bumi Tih, karena pembangkangan Bani Israel. Padahal nama Yusha dalam Al-Quran kan tidak disebut namanya kan. Allah membahasakan dengan kalimat fatah, pemuda. Namanya siapa pemuda ini? Baru dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud pemuda dalam surah Al-Kahfi itu maksudnya Yusha ibn Nun. Tapi lihat, walaupun namanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tapi dia bisa mengukir sejarah melebihi Nabi Musa, padahal tidak dikenal. Menunjukkan bahwa mengukir sebuah jasa untuk kebaikan orang itu tidak mesti harus dikenal manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup dengan dalil. Dalil yang pertama, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Khidir itu akan dipanjangkan usianya sampai berjumpa dengan Dajjal, dan dia mendustakan di depan Dajjal. Menunjukkan Khidir masih hidup karena Dajjal di akhir zaman keluarnya. Ini satu. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sedang berkumpul. Tiba-tiba kemudian datang orang tidak dikenal. Orang itu baik, cara ngomongnya santun, bla 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 macam-macam. Maka para sahabat heran, siapa orang baik, bijak, ngomongnya enak tuh? Bertanyalah sahabat ini kepada Abu Bakar dan Ali radhiyallahu an. Maka Abu Bakar dan Ali mengatakan, bi anna hadza al-Khadir. Itu adalah Khadir katanya. Jadi sepeninggal Rasul Khadir masih ada tuh. Karena Abu Bakar dan Ali mengatakan seperti itu. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijtima'ul Khadir wal Ilyas fi kulli musimin minal haji. Dalam sebuah riwayat bahwa setiap musim haji, Nabi Khidir dan Ilyas itu biasanya ketemu di Mekah sama-sama haji, kemudian saling mencukur rambut setiap musim haji. Kemudian yang keempat,
dijelaskan istima'ul Khadiri wa Jibril wa Mikail wa Israfil fi Arafat. Ketika haji, maka Jibril akan datang, Mikail akan datang, Israfil akan datang, dan mereka akan bersama Khidir di Arafah, menunjukkan bahwa Khidir belum mati. Tetapi ulama membantah. Satu, Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis Ibnu Abbas yang pertama, beliau mengatakan hadis itu mungkar. Bukan hanya dhaif, mungkar lagi, tak bisa diambil. Adapun dalil yang kedua, Imam Bukhari yang mengatakan hadis itu juga mungkar. Adapun yang ketiga, Imam Ibnu Hajar mengatakan ada dua orang yang matruk, ditinggalkan riwayatnya. Adapun hadis yang keempat juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tentang berkumpulnya Khidir, Jibril, Mikail dan Israfil di Arafah itu. Hadis itu maudhu, palsu. Dan banyak riwayat-riwayat, hampir seluruh yang mengatakan Khidir itu masih hidup, tidak ada yang sahih riwayatnya. Dan pendapat yang kedua, Khidir itu sudah meninggal. Dan ini perkataan Imam Bukhari, pendapat Ibnu Al-Jauzi, pendapat Abul Husain, pendapat ulama-ulama salaf yang lainnya. Dalilnya satu, firman Allah surah Al-Anbiya ayat 34, Allah mengatakan wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, maka jika kamu mati apakah mereka kekal? Ya enggak lah, tidak ada yang kekal, kata Al-Quran. Maka Khidir masuk pada ayat ini. Dalil yang kedua adalah surah Al-Imran ayat 81. Ketika Allah menjelaskan tentang perjanjian para nabi, kalau Allah mengutus Muhammad, mereka akan menolongnya, mereka akan berusaha masuk ke agamanya dan begitu seterusnya. Baca dalam surah Al-Imran. Kata Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada Al-Imran ayat 81 itu, dia mengatakan faqala Ibnu Katsirin annahu idza kana al-Khadiru hayyan fa huwa yadkhulu fi mitsaqil anbiya fayansuruna nabiyya sallallahu alaihi wasallam min a'daihi. Kalau memang Khidir itu hidup, tentu dia akan masuk pada perjanjian para nabi. Kalau diutus nabi akan ditolong. Tapi mana buktinya? Saat nabi kalah di perang Uhud, mana Khidirnya? Enggak datang. Saat perang Badar yang Rasul ketakutan luar biasa, jumlah 314 orang melawan 1000 orang, mana Khidirnya? Enggak muncul. Berarti Khidir sudah meninggal. Ya. Padahal kalau memang dia masih hidup, dia harus masuk pada surah Al-Imran 81, masuk dalam perjanjian setiap para nabi. Kalau diutus nabi akan ditolong, tapi tak muncul-muncul juga. Dan itu senada dengan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata Ibnu Taimiyah saat ditanya apakah Khidir masih hidup? Kata beliau, lau kanal khadiru hayyan lawajaba alaihi an ya'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allama minhu wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma badrin Allahumma intalik hadili sabab falan tu'bad abada ila akhirih. Kata Imam Ibnu Taimiyah saat ditanya apakah Khidir masih hidup, kata Ibnu Taimiyah, kalau Khidir hidup maka Khidir wajib datang menghadap Nabi, berjihad dengan Nabi, belajar kepada Nabi. Sekarang ketika perang Badar, mana Khidir? Kata Ibnu Taimiyah, tak ada. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, ma min nafsin manfusatin al-yawma ta'ti alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayatun yawma idzin. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup pada hari ini telah lewat 100 tahun pasti dia akan binasa. Khidir udah lebih 100 tahun lah, udah meninggal lah. Bahkan dalam hadis yang lain, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa ala wajhil ardi ahadun. Tidak akan tersisa seorang pun di muka bumi ini pada 100 tahun yang akan datang. Artinya sudah meninggal lah. Ya, maka pendapat yang kuat wallahu alam, Khidir sudah meninggal. Bahkan Ibrahim Al-Harbi pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya soal apakah Khidir hidup ataukah mati. Imam Ahmad ditanya siapa? Oleh Ibrahim Al-Harbi. Apa kata Imam Ahmad? Man ahalla ala ghaibin lan yansab minhu wa ma alqa hada illa syaitan. Siapa yang menekuni masalah-masalah gaib klinik,
dia tidak akan bisa bersikap proporsional dalam masalah ini. Tidak ada yang membisikkan berita itu kecuali setan, katanya. Nah, itu tegas Imam Ahmad tuh. Kalau ada yang mengatakan Khidir hidup, kata Imam Ahmad, tidak ada yang membisikkan Khidir hidup kecuali setan. Itu Imam Ahmad yang ngomong begitu. Ya, dari sini kita tahu bahwa Khidir sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.